Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raim Laode, teman kamu di channel favorit kamu, Raim Laode. Untuk teman-teman yang mendengarkan ini, menonton ini di Instagram, selamat bergabung. By the way, saya sudah lama, sudah kangen juga tidak bicara langsung di depan kamera seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu, sebentar saya lagi ada di Wakatobi, di kamar saya yang dulu. Gara-gara corona ini, kebetulan juga dari bulan 1 memang saya sudah ada di Sulawesi, jadi alhamdulillah sepertinya badan saya sehat saja, tidak terjangkit dari corona. Oke. Efek dari corona ini sebenarnya kasihan untuk kami juga stand up comedian, karena sudah banyak lumayan job yang ditunda. Saya juga salah satunya, dan pemerintah juga menganjurkan kita untuk selalu sementara di rumah aja dulu. Jadi luar biasa sekarang kita bisa membantu pemerintah hanya dengan merebahan diri. Tapi karena saya juga butuh jajan dan lain sebagainya untuk tidak mengurangi produktivitas kita, ya sudah, ini makanya kita coba bikin konten lagi. Nama konten kita ini namanya adalah Story Time. Adalah konten pertama saya, dan ini episode pertama adalah saya bercerita tentang pengalaman yang terjadi, kisah nyata saya tentang percintaan, tentang kisah hidup, tentang horor, tapi yang saya alami langsung. Jadi kurang lebih bersumber dari kisah nyata, saya tidak akan karang-karang ini ke kamu. Oke, pada episode pertama ini saya kasih judul bergenre horor. Saya siap-siap berjudul apa judulnya kira-kira? Berjudul Setan di Lantai 7 Lift Apartemenku. Oke. Ini genrenya horor. Sebelum kita jauh melangkah, saya mau ceritakan tentang pengalaman horor saya. Saya adalah orang yang tidak terlalu takut, maksudnya tidak terlalu adalah orang yang tidak terlalu takut dengan yang horor-horor. Saya percaya, bukan tidak percaya, saya percaya ada, cuman saya tidak takut saja begitu. Kenapa? Karena memang sejak kecil rumah kami ini dikelilingi oleh kuburan. Di kanan rumahku ini adalah pemakaman umum, di kiri rumahku juga pemakaman umum. Jadi horor sangat akrab dengan saya. Jadi saya tidak takut yang begitu. Palingan kalau muncul apa, terus kalau dia muncul di depanku terus apa, palingan oh ini mukamu, kenalan dong, palingan cuman itu saja. Jadi saya adalah orang yang tidak terlalu takut dengan yang horor-horor. Itulah kenapa kalau teman saya cerita tentang yang horor-horor, rata-rata saya tidak percaya. Tetapi karena ini kejadian nyata sama saya, sudah oke, saya ceritakan ini ke kamu. Kita masuk ke cerita. Ini adalah setan yang meneror kita di lift lantai 7 apartemen saya. Kejadiannya di apartemenku, nama apartemennya adalah di sekitar Jakarta. Sebelum jauh melangkah, saya mau ceritakan dulu latar belakang tempat ini. Nah, apartemen ini itu punya image yang sangat horor di mata masyarakat. Soalnya terbukti juga beberapa tahun lalu ada yang bunuh diri dari lantai 7 Tower B, tempatku tinggal juga. Saya di lantai 10, lantai 7 kalau tidak salah, lompat ke bawah meninggal. Dan itu ada beritanya, bisa dicek di Google lah, sepertinya masih akan ada. Nah, mulai dari kejadian itu, apartemen ini yang punya unit bepergian sedikit, kosong-kosong, tidak terlalu banyak orang yang kontrak di situ. Itulah membuat apartemen itu harganya semakin turun, harga unitnya. Itulah kenapa saya bisa tinggal di sana, karena murah sekali. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke jalan ceritanya. Nah, di lantai 7 di lift apartemen kita ini, apartemen saya itu, rata-rata teman saya yang nongkrong di atas di lantai 10, yang nongkrong di kamarku, yang suka main ke kamarku, yang suka main ke tempatku, itu rata-rata mereka lapor sering diteror di lantai 7 di liftnya. Sampai ada temanku yang cerita waktu itu dia pernah lift sendirinya di dalam lift terbuka di lantai 7, terus tidak ada orang. Dan rata-rata ceritanya seperti itu terus. Temanku datang lagi, cerita lagi ada dia diteror di lantai 7 di liftnya. Terus saya mengambil kesimpulan, sepertinya liftnya rusak deh atau bagaimana. Tetapi ini betulan juga, karena saya juga mengalaminya juga di lantai 7 pernah waktu itu
pernah waktu itu saya lagi turun ke bawah sendiri di dalam lift. Pas di lantai 7, tiba-tiba terdengar suara orang bayi ketawa kayak itu langsung biasa saja. Sebagai orang, kalau orang pada umumnya kan kalau dengar yang begitu pasti takut. Cuman karena saya, seperti yang saya bilang lagi, saya tidak takut dengan hal yang begitu. Jadi pas saya dengar suara itu yang tengah malam, kau tahu apa yang saya lakukan? Saya ambil handphoneku terus saya rekam. Ayo, mana kok bersuara lagi? Tapi pas saya rekam itu sudah tidak ada lagi suara. Nah, teror semakin teror, teman-teman saya juga bercerita terus, saya anggap biasa saja ini ini cerita ini. Kalau teman saya cerita hal-hal yang seperti itu, bahkan saya bilang, wah itu tidak betul itu. Oke, sampai suatu subuh saya turun ke bawah pakai lift ini, turun ke bawah sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya masuk ke dalam lift mau naik ke atas sendirianku. Lewat basement. Biasa kan lantai 1, tapi ini lewat basement karena ini lebih cepat. Masuk di basement, masuk di basement, masuk di lift sendiriku. Nah, karena itu sunyi. Saya tindis ke 10 lantai, saya kan lantai 10, unitku lantai 10. Karena itu sunyi, saya cuma sendiri, saya menghibur diri dengan menyanyi di dalam lift kayak izinkan aku untuk tuh kencang sekali saya bicara. Terus lift mulai naik. Dari basement lantai 1, lantai 3, lantai 4, 5, 6 pelan-pelan 7, 8, 9. Dari 8 ke 9 liftnya tiba-tiba dia turun pelan-pelan ke lantai 7. Kenapa saya tahu lantai 7? Karena tombol warna lantai 7 dia berubah menjadi merah. Itu berarti harusnya ada orang yang menekannya ke 7. Itu membuat saya tambah deg-degan coy. Turun perlahan-lahan si liftnya. Membuat saya takut sampai saya istighfar, astagfirullahaladzim, karena ini kan di lantai 9 coy, sementara tujuanku lantai 10. Belum sampai ke lantai 10 kok sudah ada yang kasih turun perlahan. Itu saya istighfar, saya takut, saya coba pencet itu yang tombol keluarnya tidak bisa, sampai ke sampai tidak bisa. Tiba-tiba langsung turun, kebuka ke lantai 7 pelan-pelan. Tidak ada orang. Padahal saya berharap mudah-mudahan ada orang, karena saya pasti tahu ini orang begitu. Saya bilang tadi saya tidak takut hal yang begini, tidak takut kalau dia muncul saja. Nah ini kan kita diteror, jangan sampai dikasih jatuh sampai lantai 1 kan kita takut mati kan kita. Jadi pasti takut juga. Saya takut, sudah gemetaran. Terbuka pintu lantai 7, terus saya lari langsung naik tangga biasa. Terus naik ke lantai 10 tempatku, terus beraktivitas. Nah, itu adalah teror yang paling ekstrim mungkin dalam cerita ini. Tetapi ini ceritanya belum selesai sampai situ coy. Sampai malamnya, terus di kamar kan saya tidur sendiri. Malamnya saya tidur persis seperti ini, kurang lebih saya tidur menghadap sini. Tidur waktu berlalu, jam 2, jam 3 subuh. Sebentar saya tidur terlentang begini, kepala saya di atas terlentang. Ini anggap saja saya tidur ini, tidur terlentang. Biasanya kan kalau kita tidur kan orang muslim kan biasa menghadap ke kanan atau saya tengkur atau peluk. Tapi malam itu tidak tahu saya tidur begini. Jam 3 saya buka mataku. Kau tahu apa yang terjadi? Apa yang saya lihat? Ada perempuan duduk di sampingku, mukanya sedekat ini dengan saya. 5 detik coy, baju putih, rambut panjang, melihat begini. Terus saya anjir. Terus 5 detik dia hilang coy. Saya tahu ini bukan mimpi karena itu saya bisa dengar 5 detik berdatapan begini. Terus hilang. Membuat saya takut apa sebelum dia hilang? Dia bisik ke telinga saya. Terus dia bilang, saya yang di lantai 7. Terus hilang, anjir. Astagfirullahaladzim. Itu saya gemetar. Tidak bisa tidur coy. Langsung saya putar ceramah. Terus ya oke. Begitu jalan ceritanya.
Kalau mau dilihat apa yang bisa kita ambil dari hikmah yang ada di sini, hikmahnya adalah apa? Jangan anggap sepele hal-hal yang seperti itu. Pertama, mereka ada, biasa saja, kita juga ada, kita harus saling menghargai. Mereka juga memang tidak akan ganggu kita kalau kita tidak ganggu mereka. Sepertinya kenapa saya diteror, karena saya pun anggap enteng. Setiap teman-teman saya yang cerita hal-hal yang seperti itu, saya bilang, maksud takut dengan yang begitu. Akhirnya dia juga lawan juga. Jadi mungkin ya sudah, saling menghargai saja. Ya sudah, terima kasih teman-teman sudah menonton episode pertama kita ini. Tenang saja, habis ini saya masih punya banyak cerita yang kisah nyata. Terus saya mau tahu pendapatnya kalian, bagaimana ceritanya, horor tidak atau bagaimana? Ada pertanyaan boleh di share juga kepada teman-teman, karena ini penting buat saya, karena ya siapa tahu kita bisa jadi YouTuber lagi. Ya sudah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.